Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas Paralase akan menjelaskan mengenai size reduction atau biasa kita sebut sebagai alat pengecil ukuran, di mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai ultrafine grinder. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadil Ardiansa Afandi dengan NPM 20311010097. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Fauzan Hilmi Ramsi Soekarno dengan NPM 2003 10101098. Perkenalkan, nama saya Arif Julian Putra Manika dengan NPM 2003 101099. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ultrafine grinder. Sebenarnya alat ini memang kurang familiar bagi telinga kita. Lalu apa sih itu ultrafine grinder? Ultrafine grinder sendiri merupakan alat untuk menggiling ataupun memecah bongkahan yang dihasilkan oleh crusher yang kemudian bongkahan tersebut akan menjadi bubuk. Alat ini digunakan untuk mereduksi partikel dengan ukuran lebih kecil dari 1/4 inch yang kemudian produknya akan dihasilkan adalah 1 sampai dengan 50 mikrometer. Lalu, alat-alat apa saja yang termasuk dengan ultrafine grinder? Yang pertama yaitu ada hammer mill, yang kedua ada fluid energy mill, dan yang ketiga ada agitated mill. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari ultrafine grinder. Yang pertama yaitu kompresi atau tekanan. Pada umumnya, kompresi digunakan untuk pemecahan kasar saat padat keras dengan menghasilkan relatif sedikit halusan. Yang kedua adalah impact atau pukulan. Pukulan menghasilkan hasil yang berukuran kasar, sedang, dan halus. Yang ketiga, ajiri atau gesekan. Ajiri menghasilkan hasil yang sangat halus dari bahan yang lunak dan tak abrasif. Yang keempat, berdasarkan perbedaan rapat ayak, di mana ayak dengan anyaman paling rapat ditempatkan paling bawah. Yang kelima, berdasarkan gaya sentrifugal yang mendorong partikel dari ayak atas ke bawah. Yang keenam, berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Partikel dengan ukuran besar akan tertahan dan partikel kecil akan terlewatkan. Selanjutnya yaitu kegunaan dari ultrafine grinder. Kegunaannya yaitu untuk memperkecil ukuran partikel agar mempermudah dalam proses penyimpanan, pengolahan, dan proses pengeringan untuk diproses selanjutnya. Contohnya yaitu yang pertama tepung kentang, tapioka, atau jenis tepung yang lain. Yang kedua yaitu biji tembaga, nikel, kobalt, dan besi. Yang ketiga yaitu bahan baku untuk industri semen. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis ultrafine grinder. Untuk jenis yang pertama yaitu ada hammer mill, seperti dilihat pada gambar di samping, itu merupakan contoh alat hammer mill. Nah, untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu bahan atau feed yang akan dimasukkan akan dihancurkan oleh hammer. Kemudian bahan tersebut akan melewati celah-celah hammer dan masuk kepada saringan. Bahan yang lebih kecil akan keluar menjadi produk, dan kemudian bahan yang lebih besar akan dikembalikan pada hammer untuk diproses ulang. Mekanisme dari hammer mill sendiri yaitu pada perangkat ini terpasang palu ayun di antara dua piling rotor. Kemudian untuk partikel yang berukuran halus akan terbawa dengan berputarnya piring pada poros rotor. Kemudian untuk partikel yang berukuran lebih besar akan dikembalikan untuk dilakukan penggilingan pada ruang penggiling. Nah, untuk ukuran maksimum dari produk sendiri dapat diubah-ubah dengan mengubah kecepatan pada poros rotor. Nah, untuk produk ini dapat mengolah sebanyak 1-2 ton per jam menjadi partikel-partikel dengan ukuran rata-rata yaitu 1-2 mikrometer dengan energi yang dibutuhkan yaitu 50 horsepower jam per ton. Nah, lalu apa sih kekurangan maupun kelebihan dari alat hammer mill ini? Untuk kekurangan alat hammer mill ini yaitu kurang cocok digunakan untuk material yang berkapasitas lebih besar, karena untuk hammer mill sendiri kapasitasnya yaitu 1-2 ton per jam. Nah, untuk yang kedua, untuk proses pada hammer mill ini tergolong cukup lama. Nah, untuk kelebihan dari hammer mill sendiri, yang pertama yaitu produk yang dihasilkan dapat diubah-ubah sesuai dengan kecepatan pada
porosnya. Nah, untuk yang kedua, ukuran pada produk yang dihasilkan ini tergolong cukup halus karena untuk ukurannya sendiri rata-rata bisa mencapai 1-2 mikrometer. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mesin giling energi fluida atau fluid energy mills. Prinsip kerja fluid energy mills yaitu umpan masuk di dekat bawah bagian lingkar melalui injektor venturi. Klasifikasi hasil gilingan berlangsung pada belokan lingkar sebelah atas. Pada waktu arus gas mengalir di belahan itu dengan kecepatan tinggi, partikel-partikel besar terlempar ke arah luar menumpuk dinding luar, sedang partikel-partikel halus mengumpul melalui dinding dalam. Suatu bukaan penguar yang dipasang pada dinding dalam membawa partikel halus itu ke pemisah siklon dan ke karung pengumpul hasil. Dan mesin ini banyak digunakan pada industri farmasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme mesin giling energi fluida atau fluid energy mills. Mekanismenya yaitu partikel-partikel zat padat melayang dalam arus gas dan dibawa dengan kecepatan tinggi di dalam lintasan berbentuk lingkaran atau elips. Selanjutnya, kekecilan berlangsung pada waktu partikel menumbuk atau menggosok dinding kamar pengurung. Lalu, ruang giling berbentuk pipa yang membentuk lengkungan oval. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mesin giling energi fluida atau fluid energy mills. Kelebihannya yaitu prosesnya membutuhkan waktu yang singkat dan dapat menghaluskan zat padat tak lengket sampai 1 ton per jam dengan menggunakan uap. Lalu kekurangannya sendiri adalah produk yang dihasilkan kurang halus dan tidak dapat menampung umpan lebih dari 100 mesh. Automated mills. Untuk operasi halus tertentu, ada mesin giling tempat lakukan non-linear yang berisi medium penggiling padat. Medium itu biasanya terdiri dari mesin penggiling berbentuk secara vertikal dengan kapasitas 1-300 PL atau 4-1.200 liter. Berisi secaya di mana medium penggiling itu terdapat sebagai suspens. Dalam beberapa rancangan, umpan dikocok dengan impeller tegangan banyak. Pada rancangan lain, lebih-lebih untuk menggiling bahan yang keras seperti silika atau titanium, ada suatu kolom vertikal bolak-balik yang menggetarkan isi bejana pada frekuensi 20 Hz. Bubu umpan yang pekat dimasukkan dari atas melalui lapis di bawah. Mesin ini sangat bermanfaat untuk menghasilkan partikel-partikel dengan 1 milimikron dengan ukuran 1 milimikron atau lebih halus. Selanjutnya yaitu ada mesin giling aduk atau agitating mills. Mekanismenya yaitu unit operasi ini berisi medium penggiling padat berbentuk bejana vertikal dengan kapasitas 1-300 kal atau 4-1.200 liter. Berisi zat cair di mana medium penggiling tersebut terdapat sebagai suspensi. Umpan dikocok untuk menggiling bahan yang sangat keras. Kolom vertikal bolak-balik yang menggetarkan isi bejana. Bubu umpan yang pekat dimasukkan dari atas, sedangkan hasilnya keluar dari lapis bawah. Kelebihan dan kekurangan dari mesin giling aduk atau agitating mills adalah kelebihannya yaitu produk yang dihasilkan lebih halus. Yang kedua, dapat menggiling dalam keadaan basah. Kekurangan dari alat ini yaitu memerlukan frekuensi beta yang stabil, sekitar 20 Hz. Untuk penjelasan yang terakhir kali ini yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses grinding, di mana faktor yang pertama yaitu ada pemecah dan juga penggiling. Ini mempunyai kapasitas yang besar, sehingga memerlukan masukan daya yang kecil persatuan hasil, sehingga nantinya hasil yang didapatkan dapat satu ukuran. Nah, untuk yang kedua yaitu ukuran partikel, di mana kita harus memastikan ukuran partikelnya tidak boleh terlalu besar, karena akan sulit untuk dipecah.
Nah, yang ketiga yaitu laju umpan dan laju buangan harus dipastikan sama sehingga tidak terjadi penumpukan. Dan yang keempat yaitu waktu keluarnya hasil. Jika produk sudah dirasa memenuhi kriteria untuk ukurannya, maka harus segera dikeluarkan. Nah, untuk yang kelima yaitu ada bahan-bahan yang dimasukkan harus dipastikan dapat dipecah oleh mesin. Kalau tidak, maka mesin dapat rusak. Nah, yang terakhir yaitu titik beku dan kalor, di mana untuk feed yang akan dimasukkan harus mempunyai titik beku rendah dan peka kalor sehingga proses dapat berlangsung secara maksimal. Untuk penjelasan mengenai alat size reduction yaitu ultravan grinder kami sudahi sampai di sini. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila dari kami terdapat banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.